pelan-pelan di mana ini arena. Selamat menonton, selamat terhibur, selamat yang nonton dan juga selamat yang bakal menghibur di mana ini tempat. Langsung apa ya, langsung pesan. Tetapkan ke depan sambil menunggu anaknya diikat, sambil menunggu anaknya dirangkai, sambil kita makhluknya saya akan mandikan sebentar. Ya, makhluk apa? Mungkin Anda pernah mendengar namun belum pernah melihat. Yang katanya baru-baru ini itu makhluk pernah viral masuk di acara televisi di Trans 7 menggemparkan di satu pulau, yaitu letaknya di Pulau Kalimantan. Orang bilang katanya satu sosok makhluk rata-rata. Nih akan saya kasih lihat bagaimana itu makhluknya akan dibahas juga. Tapi mohon maaf, Anda kata saya kasih lihat nih makhluk keanehannya nanti apabila saya mandikan dalam waktu 2 menit. 2 menit jam Anda berputar. Kalau kita lihat sama-sama keanehannya, mana tahu di sini ada ibu yang hamil yang mengandung ataupun yang berbadan 2. Kalau nanti pegang perutnya bilang amit-amit si cebang baik. Ya, kita lihat sini kotaknya bang. Biar nonton bisa kelihatan. Tapi permisi, kalaupun saya kasih wujudnya bukan 2 kali, hanya 1 kali dalam waktu 2 menit diputar kotaknya. 2 menit jam Anda berputar, sama-sama kita melihatnya. Biar yang nonton bisa dengan jelas, kecilkan garisnya setengah meter aja bang. Ya, kurang lebih 1 keliling. Kasihan yang nonton jauh-jauh kali nggak kelihatan. Sebaik-baik kita mendengar, lebih baik kita melihat. Ya, kecilkan setengah meter saja. Sudah, tarik yang lurus. Anunya jangan diikat bang, ya. Iya, jangan sampai terikat anunya. Iya. Ya, semalam enak menangis, menjerit. Dikarenakan apa? Kirain saya ini anak manusianya mengingat kampung halamannya. Tak tahu anunya yang terikat. Ya. Iya, kecilkan yang sana, kecilkan juga yang belakang. Boleh maju nontonnya, injak kali dengan telapak kaki. Permisi. Kenapa saya suruh injak talinya? Karena yang menginjak tali yang dapat melihat keanehan yang akan saya perlihatkan. Karena yang menginjak tali nanti akan dibukakan mata batinnya, akan salah satu kenangan batin saya. Biar sama-sama kita melihat gimana jabat. Sebaik-baik kita mendengar, ya lebih baik melihat. Tanpa mendengar, kalau hanya melihat, tanpa mendengar, kalau hanya mendengar, tanpa melihat, sudah pasti yang ada nanti timbulnya dosa. Kalau sudah diikat anaknya yang kuat, sudah diikat anak manusia yang kencang yang rapat, nih perhatikan akan saya kasih lihat. Ambil air putihnya, bahkan kemarin kan pasangan lagunya sebentar. Sampai ke belakang dengan tali. Kalau biasa, kalau sudah seperti ini anak manusianya, saya gali tanah dalam ukuran 2 kali 3 meter, saya kubur dalam tanah dalam waktu 15 menit, saya gali kuburannya kembali, kita lihat anak manusia raib. Tapi ini hari anak manusianya diikat. Kenapa diikat? Biar supaya jangan lari. Pepatah pernah bilang, seberani manusia punya rasa takut, setakut manusia pasti punya rasa berani. Kendati pun ini anak berani, ya seperti biasa harus diikat. Mas, itu makhluk membangkitkannya bagaimana dengan tetesan darah? Andai kata nanti saya teteskan darah ini makhluk, dalam waktu 2 menit jam Anda berputar, ia akan berjalan mengambang di atas permukaan bumi. Tapi permisi, kalaupun nanti ini makhluk saya mandikan dengan darah, bukan darah ayam, bukan darah binatang, darah anak manusia yang sudah terikat. Makanya anaknya saya ikat agar jangan lari. Pepatah pernah bilang, sapi mau dipotong diikat, sapi mau disembelih juga diikat. Ini anak biar jangan lari, tetap harus saya ikat. Tapi adapun nanti sambil darahnya bukan saya potong, bukan saya mutilasi. Adapun sedikit saya geruskan tubuhnya, saya ambil darahnya dengan setetes, 2 tetes, 3 tetes, ataupun sampai 5 tetes, saya siramkan ke tubuh ini makhluk. Mudah-mudahan doa saya diterima. Cuma saya tanya dulu, anak manusianya ini diambil darahnya nggak takut? Betul-betul, sudah siap. Putarkan badan, hadapkan ke sana wajahnya, siapkan minyak bensinnya. Nyalakan opornya 4 sudut antara api, air, angin, dan tanah. Mundurkan lagi bang ke belakang sana sedikit. Kalau sudah seperti biasa, tapi mohon maaf, sebelum anak manusianya yang sambil darahnya, anak manusianya masih punya rasa sadar, masih punya rasa sakit. Izinkan saya gigirkan anak manusia sebentar, izinkan silangkan dia punya rasa kesadaran.
Maka yang saya butuhkan bukanlah nyawanya, yang saya butuhkan adalah tubuhnya. Tubuh yang saya pinjam, tubuh yang saya doakan. Adapun saya doakan dengan satu kalimat doa yang saya pelajari, insya Allah rahmatullah melekat di telapak tangan kanan saya. Doa saya diterima, ilmu saya dijabah. Kita lihat sama-sama bagaimana anak manusia nanti yang akan coba saya zikirkan. Sudah dinyalakan apinya, sudah dinyalakan obornya. Saat orang siapkan air putihnya, izinkan saya waktu 5 menit untuk menzikirkan anak manusianya, izinkan saya waktu 5 menit untuk mendoakan anak manusianya. Mudah-mudahan anaknya sudah akan tidak sampai mati, tidak sampai dan tidak sampai meninggal dunia. Mari saya akan coba mulai hiburannya. Mudah-mudahan di mana tepat, insya Allah doa saya diterima. Coba maksudnya siapkan air putihnya. Demi membunuh dosa-dosa kami bertambah tinggi semakin hari, berjuta kesalahan berlapis bersama, selalu saja datang menghampiri. Langkah laku jiwa mewah, segala salah Angkat bapaknya, geserkan ke belakang, ambil sajadahnya, hidupkan tubuhnya. Permisi. Alhamdulillah di depan saya anak manusianya sudah tidak tahu siapa namanya, tidak tahu siapa dirinya, tahunya hanya terduduk dan terbaring kaku di mana tepat. Mungkin Anda bertanya, Mas, kita anak manusia sudah tidak sadarkan diri, benar. Apakah betul anak manusia sudah tidak sadarkan diri, ataukah mungkin bisa saja anak sandiwara, acting ataupun pura-pura? Maaf, namanya penonton rasa curiga itu pasti ada. Tapi jujur saya katakan, saya berbicara karena Allah. Mungkin ada yang bertanya, anak manusianya kalau mana tahu yang bilang katanya sandiwara, acting ataupun pura-pura tanpa terkadang kamu siapapun Anda orangnya boleh tidur di samping dia. Saya ikat seperti ini anak manusianya, saya akan zikirkan, saya akan doakan. Andai kata tidak serupa seperti ini nanti bagaimana, ludahkan muka saya. Saya berbicara bagi mikrofon dan saya berkata karena Allah. Permisi. Kalau gitu boleh dites boleh, boleh dicip boleh. Cara mengujinya bagaimana? Dia pacaran akan condong roh yang halus. Saya masukkan ke lubuk anak manusianya. Akan coba saya tanya. Andai kata hadir yang saya panggil, masuk roh halus yang saya undang, di depan anak manusianya nanti akan saya doakan. Di depan sana nanti anaknya akan saya rupa. Pulang kulitnya bertaring giginya serupa jasad anak manusianya. Tidak berubah anaknya nanti bagaimana, penonton bubar. Cuma janji andai kata nanti anaknya berubah di depan saudara, hanya satu yang saya minta, jangan ada minta ilmu sama saya. Karena saya hanya manusia biasa, ilmu saya dibatasi Allah. Kalau itu kami ingin ilmu itu bagaimana? Belajar. 4 kitab diturunkan, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Kuncinya hanya satu, hakul yakin ingin belajar. Permisi. Contoh bukti ilmu itu bagaimana, Mas? Insya akan saya buktikan. Tutupkan wajahnya. Permisi. Karena bagi saya ilmu itu penting. Orang tua saya pernah bilang ilmu itu wajib hukumnya. Jangan ilmu kotoran ilmu kata kamu. Maaf, permisi. Apalagi di zaman sekarang kalau orang cerita ilmu mungkin orang bilang katanya ilmu-ilmuan. Maaf, orang tua saya pernah berpesan kerja tanpa ilmu kerja akan dipecat. Dagang tanpa ilmu daganganmu bangkrut. Sekolah tanpa ilmu anakmu goblok, Pak. Permisi. Jangankan kita rakyat biasa, pejabat, pegawai, DPR sekalipun itu bekerja dengan ilmu. Kerja tanpa ilmu, bangku kedudukan akan diambil dengan kawan. Contoh bukti ilmu bagaimana, perhatikan anaknya sudah akan pegang kakinya. Mudah-mudahan doa saya terima. Ambil guntingnya, bahkan kemari. Di sini Pak akan saya doakan, di sini Pak akan saya perlihatkan dikatakan ilmu itu bagaimana. Bismillah. Tapi mohon maaf, andai kata saya zikirkan nanti anak manusia saya doakan, apabila doa saya diterima, manusia jasadnya berubah, jangan bilang saya menggunakan ilmu sihir ataupun ilmu setan. Karena sesungguhnya yang saya dengungkan hanyalah doa. Apa itu doa? Permohonan kepada permohonan kepada Tuhan. 5 agama di Indonesia, baik Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, apapun agama kita mempunyai doa, Pak. Permisi. Kalau dulu kiai cukup baca Bismillah 1 kali, pohon kelapa itu dicabut dengan tangan itu dulu. Tapi mungkin kalau kita sekarang jangan sekali baca doa,
1000 kali kita baca bismillah, jangankan cabut batang kelapa, cabut batang singkong nggak tercabut malah kentut yang keluar. Maaf, karena apa? Nggak yakin dengan doa. Permisi. Orang tua saya pernah bilang, kalau dulu anak sakit tidak dibawa ke dokter, dulu anak sakit tidak dibawa ke bidan, dulu anak sakit cukup diambilkan dengan 11 air putih. Ini air putih dikasihkan dengan kiai, alim ulama, para pastor, para pendeta, dibacakan doanya, dikasih minum air. Anak yang sakit sembuh, anak yang sakit minum air putih biasa, doanya yang luar biasa. Permisi. Kalau ingin lihat doa itu bagaimana, insya Allah akan saya buktikan. Kotaknya terus sini bang. Iya. Seperti biasa dulu saya mesanya kayak mana, semalam kayak mana, ini hari juga kayak gitu, nggak ada berubah-berubahnya. Ya. Jadi saya minta mohon maaf, minta tolong, jadi tolong pengertiannya. Iya, sediakan seperti biasa. Aturan saya bicara bagaimana, aturan di saat saya mau mesa macam mana. Ya, dibuatkan kotaknya kemari. Kecilkan garis yang sana sedikit bang, yang depan sana aja. Tarikkan kemari biar yang sana bisa nampak. Ya. Kalau sudah, tarik yang lurus garisnya. Permisi. Biar supaya sama-sama kita melihat bagaimana anak manusia didoakan. Permisi. Mas, kok bisa tahu? Yang jawab ada. Kalau kami ingin tanya boleh, ada yang mau bertanya silakan. Tapi jangan tanya nomor togel, itu saja. Maaf. Tanya itu yang berguna, yang bermanfaat. Kalau nggak ada gunanya, ya jangan ditanya. Yang berguna bagaimana? Mana tahu ada di sini bagi orang tua ataupun abang saya yang merasa kehilangan barangnya ataupun punya rumah tadi malam kebongkaran kemalingan, tidak tahu siapa pelakunya, tanya, insya dia tahu. Ataupun yang katanya punya keluarga penyakit sudah lama, dibawa ke dokter, ke menteri, ke tabib, ke dukun, jangan kata untuk sembuh, penyakit pun nggak tahu, tanya, mudah-mudahan insya dia tahu. Itu saja, asal tanya yang berguna, itu saja. Ya, permisi. Tapi kalau nggak ada yang bertanya, biar kita buka kainnya. Minta tolong bang, sama abang yang pegang rokok, minta tolong pegangkan guntingnya. Ya, minta tolong bang, ya bukan nyuruh, nggak sopan, hanya minta tolong. Ya, minta tolong kemari sebentar. Kenalan dulu siapa namanya mas? Septian, apa agamanya? Assalamualaikum. Ada yang Kristen di sini, agama lain ucapkan salam ataupun selamat sore, selamat berjumpa. Iya, kenapa kita berbeda agama ciptakan itu jadi saudara. Orang tua saya pernah bilang agama tolong jangan dibeda-bedakan. Karena baik dulu agama tergantung kita yang menjalaninya. Septian, saya minta waktunya 2 menit boleh? Terima kasih, jongkok sini Septian.
Saya minta bantu dengan doanya, itu saja, nggak lama kok, hanya 5 menit. Boleh? Tolong pegangkan kepala dengan tangan kananmu, tangan kirimu, cobakan rokoknya di kantongi situ bunda bapak. Ya, geser ke marsi kita pian, maju ke depan 1 langkah. Tangan kananmu pegangkan kepalanya, tangan kirimu pegang badannya. Badannya, ya kalau itu anunya, ya ini badannya. Nah, ya itu anunya, ya. Nah, ya, permisi. Satu orang pegang kakinya, Pak. Adik yang jongkok berdiri, sebentar, permisi. Cuma saya mohon maaf, saya minta tolong jangan ada yang jongkok yang nonton Pak ya. Karena anak manusianya mau sedoakan. Kenapa dilarang jongkok Mas? Orang tua saya pernah bilang wong Jawa jarne sifatnya ngelamun ki Mas. Maaf. Orang jongkok tuh gampang melamun, orang melamun tuh gampang kesurupan. Beda kalau orang Cina Pak. Orang Cina melamun bagus. Maaf. Bukan saya bagakan Cina enggak. Saya bukan orang Cina. Maaf, permisi. Tapi itu fakta. Kalau orang kita jongkok melamun itu yang merugikan. Contoh merugikan bagaimana? Duduk depan rumah dia melamun berpikir berapa rumahku laku dijual. Itu kan merugikan namanya. Maaf. Tapi kalau Cina duduk melamun depan rumah dia berpikir berapa nanti ruko yang mau kubangun sampai langit ke-7. Itu Cina Pak. Maaf. Makanya kalau Cina duduk melamun dia maju. Tapi kalau kita duduk melamun merugikan. Permisi. Saya minta waktunya dengan pegang kepalanya yang bagus. Iya, maju ke depan. Rokoknya masih sedikit pecah. Nah, iya. Kantongnya juga boleh. Ya, sudah pegang kakinya. Bismillah. Yang saya minta cuma satu, orang yang pertama sebagai saksi lihat wajah anaknya nanti kamu orangnya ya seperti ini ya. Kalau saya suruh buka kainnya, buka saja dadanya. Paham? Kalau lihat wajah anaknya berobat, bilang berobat. Kalau belang, bilang belang. Tapi kalau andai kata lihat wajah anaknya aneh, jangan lari ya. Kalau lari, saya juga ikut lari nanti ya. Sama-sama kita lomba lari ya. Jadi jangan takut ya. Ya pasti kalau lari, penonton pun lari. Saya juga nanti jadi lari ya. Nah ya ya. Baca bismillah 3 kali. Bismillah. Mudah-mudahan doa saya diterima, ilmu saya dijabah. Mas, anak bisa berubah. Yang digunakan gaib betul. Apa itu gaib? Gerak Allah iman batin. Yang gaib gak ada tapi bisa kita rasakan. Contoh gaib, surga, neraka, malaikat itu adanya gaib. Kami nggak percaya, tipis imanmu kafir agamamu. Itu saja Pak, maaf. Karena 5 agama Indonesia mempercayai gaib itu ada. Permisi. Jangan nanti tunggu dipukul orang belajar ilmu. Yang aneh orang cerita gaib, apa katanya, apa itu gaib? Gaib jangan, maaf, permisi. Nanti batuk muntah darah sibuk cari dukun. Apabila istrimu hamil, pulang ke rumah bayinya hilang, baru sibuk cari orang pintar. Katanya percaya gaib itu ada, ya jangan, maaf, permisi. Tapi kalau ingin bukti itu gaib bagaimana akan saya buktikan. Pegang kakinya Pak, bismillah. Injak talinya dengan telapak kakimu, karena yang menginjak tali akan saya bukakan mata batinnya, akan saya satukan dengan batin saya, biar sama-sama kita melihatnya. Andai kata tanpa menginjak tali, kalau ada yang tidak bisa melihat, tolong mohon maaf jangan ada yang marah ya Pak ya, karena ilmu saya hanya dibatasi Allah. Makanya saya suruh injak talinya, biar saya mudah membukakan mata batin saudara. Perhatikan. Jadi adapun anak mau saya doakan, saya zikirkan terlebih dahulu sebelum saya buka kainnya. Sebelum saya buka sajadahnya, izinkan sebentar ini pas mau saya pagar. Kenapa dipagar Mas? Saya bukan bilangnya nonton di sini orangnya jahat tidak Pak. Saya yakin di sini orangnya baik hati. Baru-baru ini belum lama, saya baru pulang dari Palembang sekitar 2 bulan yang lalu. Suatu anak saya roba, suatu anak saya doakan, saya buka karungnya, saya buka pembalutnya, saya lihat wajah anaknya penuh dengan darah. Saya kaget. Mas, kalau itu dipagar dengan satu buah pusaka, apakah itu jimat? Muslim agama saya. Saya yakin orang yang pakai jimat itu ngajinya nggak tamat. Jimat itu syirik hukumnya. Lantas itu apa isinya? Hanya satu buah minyak yang dipakai suat guru saya, yang dizikirkan sebanyak 41 doa. Doa pengasih, doa telak balak, dan doa pembuka pintu rezeki. Kami ingin lihat isinya, nanti akan saya perlihatkan, tapi izinkan sementara anaknya saya pagar. Sudah baca bismillah 3 kali? Buka tangan kanannya. Tolong genggamkan sebentar, tempelkan di kepala anaknya. Maju ke depan 1 langkah. Bismillah. Tapi mohon maaf ya, siapa namanya lupa saya. Septiak. Andai kata itu pusaka nanti, Anda apabila kau genggam terasa panas, bilang panas. Walaupun berat, bilang berat ya. Walaupun panas, jangan dibuang, jangan lempar. Itu saja, permisi ya. Jadi saya minta tolong genggam sebentar, biar sama-sama kita doakan anaknya ya. Pegang gajinya. Bismillah. Kalau gitu Mas, kalau betul itu pusaka gurumu, boleh kami tes? Boleh. Ada di sini yang merasa katanya dukun, yang merasa ilmumu hebat, sakti, yang suka menyakiti orang, ada. Saya minta masuk ke dalam. Jangan 1 dukun, 10 dukun masuk ke dalam, satukan ilmumu, tes langsung ke badan saya, jangan ke badan dia. Ada yang masuk ilmumu nanti ke badan saya, saya tinggalkan pakaian saya di sini, saya pulang mengaji alif kembali.
sekali, karena saya yakin Allah segala-galanya. Orang tua saya bilang kita hidup karena Allah, mati karena Allah, daun jatuh pun ya karena Allah, Pak. Permisi. Jadi saya pasrahkan hidup mati saya kepada Allah. Maaf. Kalau gitu ingin ngetes doanya bagaimana? Mudah. 3 pesan guru saya, maka 3 yang saya sampaikan. Tapi kalau ingin bukti doanya saya perlihatkan. Buka tangannya Stephen, buka talinya, coba ambil isinya 1. Ambil saja, buka saja. Iya. Ambil isinya 1, letakkan kemar lagi kainnya. Permisi. Ini pegang di tangan kananmu, kainnya letakkan di sini. Genggam, tempelkan kembali di kepalanya. Digenggam, sudah? Digenggam. Genggam macam mana? Digenggam, tempel di kepalanya. Sudah? Pegang yang bagus. Andai kata panas, saya genggam bilang panas. Ya, permisi. Walaupun jodoh nanti saya kasih buatmu 1, ikhlas pulang hanya 1 yang saya minta, jangan disalahgunakan. Paham? Yang saya minta cuma 1 dengan kejujuran. Masih sekolah pada kerja? Sudah tamat sekolah, bekerja enggak? Enggak, bagus, cita-cita yang mulia itu namanya ya. Nah iya. Nah iya. Kalau kau jadi pengangguran enggak perlu tamat sekolah, tanpa sekolah kau bisa jadi pengangguran, betul? Maka dari itu sekolah dengan ilmu bukan dengan uang, paham? Kalau kau sekolah dengan ilmu, hidupmu akan jadi orang yang senang. Tapi kau hidup sekolah dengan uang, maka hidupmu akan jadi pengangguran, betul enggak, Pak? Maaf, permisi. Kalau tanpa jadi pengangguran nggak perlu sekolah, ya. Tapi mana tahu kalau memang kau ingin bekerja, yang katanya kami mengamar kerja sana sini, kerja cari susah, cukup payah. Kalau betul apabila kau cari pekerjaan cukup payah, tamatan sekolahmu ada, apabila nanti kau bisa kau mengamar kerja, ambil segelas air putih, paham? Bacakan Al-Fatihah 7 kali, cucilah mukamu 3 kali sampai ke kepala, silakan kau melangkah kanan antara lamaranmu, insya Allah akan diberikan pekerjaan. Tapi janji, apabila kau disenangi atasan, segani bawahan, jangan kau jadikan kesombongan, karena kesombongan itu awal dari kehancuran, paham? Tapi kalau satu saat andai kata kau merantau, karena orang ke kampung orang dibawa, jangan ditinggal, ngerti? Yang ambil doanya, mudah-mudahan pasti berguna doanya, paham? Karena doanya yang pertama doa pengasih, yang kedua doa tolak bala, yang ketiga doa pembuka pintu rezeki. Hidup manusia rambut kita sama hitam, darah kita sama merah, irding itu kita tidak tahu, betul? Kawanmu tersenyum belum tentu dia senang, bisa saja dia sakit hati. Di saat kau tersinggung, ataupun kawanmu tersinggung, kau nggak tahu. Di saat kau ingin makan, mikir minum, pegang piring pecah, gelas retak, ucapkan terima kasih, jangan dimakan, jangan diminum, ngerti? Berarti racun yang kau makan, racun yang kau minum, bilang terima kasih, saya sudah makan, saya sudah minum, paham? Yang kedua saya tanya dengan tinggi membunuh dosa-dosa kami, bertambah tinggi semakin hari, berjuta kesalahan berlapis kesemuan, selalu saja datang menghampiri. Langkah yang laku, jiwa yang mewah, segala salah adalah milik kita. Hanya bagimu yang datang ampunan kasih sayangmu. Engkau yang murah, engkau yang pemaaf, hanya padamu hati ini berharap. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. tapi janji adapun yang saya kasih untuk yang baik bukan yang buruk, ngerti? Andai kata satu saat kena bom berbunyi, ancur merak kau bisa selamat. Berjalan derampok orang kau sudah kuat bawa leher, jangan pernah takut, yakin di jalan Allah jalani, hidupmu akan selamat. Tapi ucapkan syukur alhamdulillah, masih ada orang tuamu, alhamdulillah. Kerja apa usaha? Usaha. Kalau mana tahu usaha orang tua yang katanya dagang laris tapi sekarang jadi sepi, utang banyak, yang namanya usaha selalu diberikan jalan keberhasilan, tidak pernah ada jalan keberhasilan sampai rumah nanti kasih orang tuamu, paham? Bungkus dengan kain putih, ambil beras 3 butir.